bapak aku meninggal, aku mendapatkan inspirasi. Bapak adalah seorang yang praktis dan juga realistis. Ia adalah seorang yang bijaksana, luhur budi pekertinya, dan juga ekonomis. Bapak tidak suka dengan segala bentuk kemubaziran, termasuk menyangkut jasadnya sendiri. Setelah 3 jam aku berpikir secara terus-menerus, aku memutuskan untuk memotong kedua tangan Bapak. Kemudian aku memasangnya di tubuhku sendiri. Aku hampir saja memotong kedua kakinya, tapi dokter memprotes. Ia melihat banyak penyakit di kaki itu. Tangannya saja cukup. Kau cukup mewarisi ringan tangannya, tidak dengan darah petualangan di kakinya. Jangan, nanti kau kesana kemari kayak gombal. Sebetulnya aku tidak setuju, tapi apa boleh buat? Hanya saja aku masih punya usul kecil. Bagaimana kalau anunya Bapak dicangkok? Kelihatannya masih bagus. Kemudian dokter mengambil mikroskop untuk memeriksanya dengan teliti. Akhirnya dengan sebuah alat itu, alat vital Bapak dites. Ternyata kalau ada energi, anunya Bapak dapat berfungsi dengan baik. Apalagi ukurannya yang sangat gagah. Aku hampir saja tertawa ngakak karena bangga. Tapi dokter menggeleng. Tidak, katanya. Secara etis ini akan menimbulkan skandal. Dan secara praktis ini akan menimbulkan krisis moral. Dan dari segi hukum, kita dapat diancam sebagai mengkampanyekan Oedipus kompleks. Karena ini termasuk barang impor yang tidak sesuai dengan ideologi kepribadian kita. Resikonya sangat berat. Loh, tidak apa dokter? Ini kan malah bagus. Ini kan eksperimen. Makin banyak tantangannya, semakin tinggi nilai pencarian. Ini adalah sebuah revolusi yang tak berdarah dan murah. Sebuah kebangkitan tanpa pembunuhan, kecuali memanfaatkan orang yang telah dibunuh oleh Tuhan. Tidak, aku tidak berambisi untuk membuat revolusioner. Aku tidak mau menanggung resikonya. Jika memang aku stres, aku belum gila. Jadi aku tidak bisa selalu mengatakan bisa meskipun memang bisa. Karena ada faktor-faktor lain yang membuatku memperhitungkan di dalam pengembaraan mencari kebahagiaan di dunia yang fana ini. Sudah. Dokter kok jadi sentimental sekarang? Sudah, kerjakan saja. Biar nanti aku yang menanggung akibatnya. Dokter tinggal menyumbangkan keterampilan. Tanggung jawabnya urusan saya. Anda harus bisa berpikir praktis, dokter. Cobalah sedikit revolusioner. Saya revolusioner. Jiwa saya cukup revolusioner. Tetapi dalam hati saja tidak cukup. Ayo, pasang saja alat vital itu. Kan mubazir jika harus membusuk di tanah. Coba, apa lagi yang bisa dimanfaatkan? Jantungnya, buah pinggangnya, atau giginya.
begini, saudara merdeka. Organ-organ ini kelihatannya memang baik, tetapi dia sudah terlatih untuk melakukan sesuatu dengan pola tertentu. Pola pikir almarhumah, ideologinya, filsafat hidupnya, gayanya, aksinya, dan kebiasaan-kebiasaannya sudah terbina. Sulit untuk mengubahnya lagi. Saya bisa mencangkokkan ini di tubuh saudara merdeka, tapi saya tidak menjamin bahwa dia akan bersedia tunduk di bawah perintah saudara. Bayangkan kalau terjadi sebaliknya. Bayangkan kalau saudara yang diperintahnya. Buat apa bernama merdeka kalau Anda tidak merdeka? Itu baru satu resiko, belum resiko yang lain. Dokter, kalau saya bodoh, memang bisa saja alat vital itu memerintah saya. Tetapi saya kan tidak sebodoh itu. Percuma dong kita lahir belakangan kalau kita tidak lebih pintar dari bapak-bapak kita. Ini adalah dialektika, saudara merdeka. Jadi dokter, kecemasan Anda memang manusiawi, tapi sebenarnya tidak rasional. Pasang sajalah. Apa yang dipasang? Ya alat vital itu. Jadi Anda ingin punya dua. Tidak hanya dua. Kalau bisa 10 pun saya juga mau. Dan dengar, saya tidak mau dipasang di tempat yang sama. Itu namanya tidak kreatif. Saya ingin Anda berimprovisasi sendiri, dokter. Pasang saja di sini. Iya, di sini. Tepat di sini. Seakan-akan anunya Bapak menjadi penyalur dari apa yang dikerjakan otak, bukan dari apa yang dikeluarkan oleh perut. Apa sih ini apa? Dokter kok lamban sekali? Dari tadi cuma bengong dan menggeleng-geleng. Ayo, pasang saja alat vital itu sebelum membusuk. Ayo. Saya tidak perlu membentak, bukan? Jadi begini, saudara merdeka. Soalnya bukan apa-apa. Eksperimen ini sebelumnya sudah pernah dicoba, namun hasilnya tidak memuaskan. Akhirnya tidak diteruskan. Maksud saya, setelah dipasang, karena organ ini biasanya terletak di bawah dekat dengan tanah, ia menolak untuk diletakkan di atas. Lalu ia berontak sedemikian rupa, sehingga terpaksa berjalan dengan kepala di bawah dan kaki di atas. Bagaimana dokter bisa tahu? Ya karena eksperimen ini pernah saya coba sendiri. Hebat. Sayang, dokter tidak punya darah revolusioner sejati. Justru itu yang saya inginkan. Jalan dengan terbalik. Kepala di bawah dan kaki di atas. Alhasil, setelah diketak, akhirnya dokter mau mencangkokkan anunya Bapak di kening saya.
Bagaimana saudara Merdeka? Hebat, hebat, hebat dokter. Bukan dunia saja yang terbalik, tapi segala nilai-nilai itu juga terbalik. Yang tadinya buruk jadi indah, yang jadinya keras jadi lembut, yang tidak cinta jadi cinta, yang tidak adil jadi adil, yang salah jadi betul. Fantastis. Saya puas dengan akrobatik ini. Dokter, dokter, dokter. Ada apa, Merdeka? Aku kesepian. Kenapa kamu tidak bilang jika aku berjalan terbang sendirian, aku akan kesepian? Kenapa kamu tidak bilang dahulu? Maaf Merdeka, maaf, aku lupa. Copot lagi, copot. Aku tidak mau kesepian, ayo copot. Kenapa? Aku hanya bisa memasang, tapi aku tidak bisa mencopotnya. Bohong. Kamu pasti bohong. Kamu bisa, hanya saja kamu tidak mau. Kenapa kamu tidak mau? Sudahlah Merdeka, sudah. Tetap sajalah begitu. Tetap sajalah berjalan dengan kepala di bawah dan kaki di atas. Aku sudah tua. Aku sudah capek ngomong dengan semua orang. Sekarang tetap sajalah begitu. Kuatkan imanmu. Jadilah pahlawan, jadilah contoh agar orang lain tidak mengulangi keadaan